Halo teman-teman, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kami akan melanjutkan sandiwara novel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih sudah berkunjung di Beetle Channel. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian, agar channel ini semakin berkembang. Amin. Villa Royce. Itu adalah klub pribadi paling terkenal di daerah setempat. Katanya sang bos di balik layar adalah sosok yang tangguh dengan latar belakang yang sangat kuat. Jasper telah mendengar tentang tempat ini di kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, bos perusahaannya adalah anggota di sini. Soal bos di belakang layar Royce Villa, dia tentu tidak memenuhi syarat untuk menghubunginya. Sekarang, berdiri di pintu masuk Royce Villa, Jasper sudah memiliki kemampuan untuk menempati peringkat di antara lingkaran keuangan teratas di kota. Jasper, kamu akhirnya datang. John Jackson tersenyum dan menyapanya dengan pendamping wanita cantik di sisinya. Pada kesempatan seperti ini, protagonisnya adalah laki-laki. Tetapi ada banyak cara bagi para laki-laki untuk menunjukkan kekuatan mereka. Kualitas wanita di sekitar mereka adalah salah satu cara yang paling ampuh. Namun, pendamping wanita yang dibawa John benar-benar dihancurkan oleh Wendy dari semua sisi. John, terima kasih telah memberiku kesempatan seperti itu. John melambaikan tangannya dan berkata, aku mengetahui kemampuanmu. Meskipun kamu tidak memiliki aku, cepat atau lambat, kamu tetap akan memasuki lingkaran semacam ini. Aku hanya melakukan ini lebih dulu untukmu. Banyak orang sudah datang di dalam. Semua orang membicarakan kinerjamu baru-baru ini di pasar berjangka kacang hijau. Kenapa kita tidak masuk sama-sama? Kata Johan sambil tersenyum. Tentu, Jasper mengangguk tanpa terlihat cemas. Di sisinya, Wendy memegang lengannya, tampak seterang bintang. Dia menarik rasa kagum banyak pria di sepanjang jalan. Dari sisi identitas, latar belakang Wendy lebih kuat dari kebanyakan orang yang ada di sana. Bagaimanapun, ayahnya adalah orang terkaya di provinsi itu. Jadi Wendy juga tidak menunjukkan rasa cemas dan bertindak sangat ramah. John membawa Jasper ke lingkaran kecil. 4 atau 5 pria berjas dan bersepatu kulit berbicara dan tertawa. Tidak jauh, para pendamping wanita mereka mengobrol. Wendy sangat menarik perhatian. Dan setelah menyapa semua orang dengan Jasper, dia mendekati kelompok pendamping wanita untuk mencari koneksi. Bro, bagaimana asistenmu itu? John bergumam di telinga Jasper dengan suara rendah. Tidak buruk, Jasper tertawa. John mungkin tidak tahu identitas Wendy. Kalau tidak, dia tidak akan berani menugaskan Wendy sebagai asistennya. Bagaimanapun, putri orang terkaya di provinsi ini sudah cukup untuk menakut-nakuti beberapa orang. Semuanya, ini adalah dewa stok yang dibicarakan semua orang. Kata-kata John menarik perhatian semua orang. Seketika, beberapa mata yang awas, penasaran, atau sinis menatap Jasper. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, semua orang terkejut dengan usia Jasper. Semua orang yang hadir setidaknya berusia di pertengahan 30-an. Dan Jasper lain, seorang pemuda berusia di awal 20-an, bersinar di kerumunan. Apakah ini orang yang menciptakan keajaiban di pasar berjangka kacang hijau beberapa waktu lalu? Seorang pria parubaya bertanya dengan penasaran. John menyeringai dan berkata, tentu saja. Rekeningnya dibuka di bank komersial kami. Kenapa aku harus berbohong padamu? Kalau begitu, aku harus mengenal orang ini. Namaku Kai Jones, Presiden Ascendas Investment. Kai tersenyum dan mengulurkan tangannya dengan ekspresi ramah di wajahnya. Jasper lain, jawab Jasper singkat dan berjabat tangan dengan orang tersebut. Dengan rekor gemilangnya sebelumnya, Jasper dengan mudah berbaur ke dalam lingkaran ini. Lagi pula, siapapun akan bersedia menyanjung orang yang luar biasa. Tidak semua orang bisa menggunakan modal 800.000 dan menghasilkan 13,6 juta dalam 5 bulan. Karena itu, orang-orang yang hadir juga sangat penasaran dengan Jasper. Pada saat ini, John berkata dengan penuh kemenangan, kamu belum tahu. Beberapa waktu lalu, saudaraku ini memasuki pasar saham dengan 1,6 juta dan melipat gandakannya hanya dalam beberapa hari. Wow, luar biasa.
Orang-orang yang hadir memandang Jasper secara berbeda. Jika keberhasilan satu investasi didasarkan pada keberuntungan, maka keberhasilan kedua dalam waktu singkat adalah kekuatan. Selain itu, Jasper mendapat untung 3 kali lipat. Hanya sedikit orang yang ada di sana memiliki kepercayaan diri untuk melakukan ini. Seperti yang diharapkan dari Dewa Saham. Kai berseru. Saat aku seusiamu, aku masih menyombongkan diri di diskotik setiap hari. Saat itu aku tidak seterampil dirimu. Kau terlalu baik. Dengan kemampuan kecilku ini, bagaimana mungkin aku pantas menyandang gelar itu? Beberapa orang akan menganggapnya sebagai lelucon, kata Jasper merendah. Saat Jasper sedang berbicara dan tertawa dengan sekelompok bos dalam lingkaran finansial kota, sekelompok orang tiba di pintu masuk aula perjamuan. Di sebelah Half Lewis adalah Penelope Hun yang memegang lengannya. Richten White mengikuti di belakang mereka. Beberapa hari yang lalu, Penelope kehilangan banyak uang karena saham yang direkomendasikan oleh Richten. Wanita itu telah mengganggu Richten untuk mendapatkan uang itu kembali. Namun, Richten tidak memiliki banyak uang, jadi dia memperkenalkannya kepada Half. Dia mengatakan padanya jika selama dia bisa mendapatkan persetujuan Half, jangankan ratusan ribu, bahkan jutaan pun tidak akan menjadi masalah. Siapa Penelope Hun? Uang lebih penting baginya daripada apapun. Selama dia punya uang, dia bersedia melakukan apa saja. Lagi pula, pria yang ditemuinya kali ini adalah Half Lewis. Dia merasa selama dia bisa mendapatkan Half, dia pasti tidak akan kekurangan uang di masa depan. Half merasa Penelope cantik dan masuk akal. Jadi dia membawanya ke perjamuan ini untuk membiarkannya merasakan kemampuan dan statusnya. Ya ampun, di sini terlalu mewah. Aku belum pernah melihat dekorasi seperti ini sebelumnya, kata Penelope bersemangat. Setelah dia pulang nanti, dia akan menyombong tentang hal ini. Bagaimanapun, bisa memasuki Royce Villa adalah simbol status. Dia bergumam, seberapa besar tempat ini? Aula ini saja sebesar 3 atau 4 rumah jika digabungkan. Villa ini pasti menelan biaya setidaknya puluhan juta. Richten mencemooh kata-katanya. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Dekorasinya saja menelan biaya puluhan juta. Kalau kamu tidak tahu apa-apa, sedikit bicara dan banyak membaca. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Penelope dengan cepat menutup mulutnya. Tahu jika dia tidak sanggup menyinggung siapapun di sini. Kedatangan Half menarik perhatian banyak orang. Meskipun mereka termasuk dalam lingkaran yang sama, mereka juga terbagi-bagi antara yang kuat dan yang lemah. Meskipun mereka termasuk dalam lingkaran yang sama, mereka juga terbagi-bagi antara yang kuat dan yang lemah. Half tidak diragukan lagi menjadi yang terkuat. Pada saat ini, Half sedang kuat. Lantern Capital terkenal di seluruh provinsi. Begitu dia muncul, orang-orang yang ingin menjilat yang kuat tentu akan berbondong-bondong mendatanginya. Kamu ke sana dulu. Aku perlu berbicara dengan beberapa teman lama, kata Half kepada Penelope. Penelope sibuk mengagumi keindahan di sini, sama seperti Alice ketika dia memasuki negeri ajaib. Tentu saja, dia tidak berani menentang perintah Half, jadi dia dengan patuh mengiyakannya dan pergi. Melihat punggung Penelope, Half cukup puas. Dia menyukai wanita yang patuh dan lemah lembut. Wanita seperti itu sepadan dengan waktunya untuk bermain dengannya. Penelope berjalan ke sisi ruang perjamuan dan melihat dekorasi megah di sini, serta merek dan perhiasan mewah yang dikenakan para tamu. Dia merasa iri pada orang kaya. Richten ingin memasuki lingkaran kelas atas, tetapi dia sama sekali tidak pantas. Hari ini, jika bukan karena Half, dia tidak memenuhi persyaratan untuk memasuki pintu. Jadi, setelah melewati beberapa rintangan, dia hanya bisa kembali ke sisi Penelope dengan sedih. Richten, lihat kue itu. Ada 12 lapisan. Aku belum pernah melihat kue sebesar itu. Penelope mengagumi kue raksasa di meja makan tidak jauh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kue yang begitu mewah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku penasaran berapa harganya. Untuk mengadakan perjamuan seperti ini, setidaknya akan menelan biaya 1 juta. Richten tahu lebih banyak. Dia menghela nafas sambil merasa cemburu.
Ini adalah masyarakat kelas atas yang sebenarnya. 1 juta. Penelope melebarkan matanya tak percaya. Dia belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidupnya. Dan orang-orang kaya ini menghabiskan uang sebanyak itu untuk pesta. Penelope, apa menurutmu orang itu Jasper? Kata-kata Richten tiba-tiba menarik perhatian Penelope. Richten, pasti salah lihat. Menurutmu ini di mana? Bagaimana bisa pria malang seperti Jasper masuk? Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, kata-kata Penelope tersangkut di tenggorokannya ketika dia melihat sosok Jasper tidak jauh. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya.